Kita baca mana kita sedikit ambil barokah. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa khususan ila bihi as-sayyidah Khadijah al-Kubra Sayyidah Fatimah az-Zahra wa usulih wa ila bihi syekhina sayyidina wa alamana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qaili innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhkira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qaili Fatimatu bid'atun minni man aqdabaha aqdabani wal qaili aidan ya Fatimatu amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Bermula segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, hanya saja menghendaki Allah supaya menghilangkan dari kamu akan kejelekan wahai ahli bait dan membersihkan ia akan kamu akan sebagai kesucian. Dan salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, bermula Sayyidah Fatimah adalah satu potong dariku, ujar Nabi. Barang siapa membenci akan dia sama membenci aku. Dan Rasulullah bersabda pula, wahai Fatimah, apakah ridhokah engkau menjadi penghulu perempuan yang mukminat? Wa ala ali baiti thayyibin at-tahirin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Adapun sesudah daripada itu, maka bermula ini sebagian riwayat hidup Sayyidah Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha. Semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan Allah telah melindungi kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini Allah Ta'ala memberi kepada kita kesehatan, keafiatan, hidayah, taufik, dan kita diberi pertolongan kembali kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam beribadah, yaitu kita berkumpul membaca amalan kita Ratib Aidrus dan Maulid Habsi, dan kita mengambil barakah membaca dari manaqib anak dari Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah az-Zahra. Ayah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah penghulu dunia akhirat, yaitu Rasulullah SAW, semulia-mulia dari bangsa manusia. Nikmat Allah yang sangat besar atas semua orang mukmin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh alam. Melepaskan Allah dengan dia akan manusia dari kesesatan jahiliyah, telah datang kepada kita dengan kitab yang mulia, dan Allah mengeluarkan dengan dia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Nabi SAW. Dan adapun ibu Sayyidah Fatimah, maka yaitu penghulu wanita yang suci yang mempunyai kemuliaan yang sangat indah, yaitu Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, orang yang beruntung dengan mendapat kemuliaan dunia akhirat. Memuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi bangunan rumah, dan mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat Jibril. Jadi itu Sayyidah Fatimah, yaitu Sayyidah Khadijah. Dan adapun suami Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mengatakan akan kalimat yang hak, yang benar.
apakan lagi dua orang anaknya yang sangat mulia, yaitu Abu Muhammad yang bernama Hasan dan Abu Abdullah yang bernama Husin. Keduanya adalah penghulu kaum pemuda di dalam surga. Dan apakan lagi dari anaknya yang bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Maka kelebihan keduanya sudah maklum, dan bagi keduanya mempunyai tempat yang selalu berkesan di dalam hati Rasulullah SAW. Mereka adalah sebagian ahli rumahnya yang suci sebagai bintang yang menerangi, bintang-bintang keamanan bagi makhluk, dan bagaikan kapal yang menyelamatkan dari segala bala bencana. Sayyidah Fatimah lahir di negeri Makkatul Musarrafah sebelum dibangkitkan Rasulullah 5 tahun. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, lahir Sayyidah Fatimah. Dan adalah kelahiran ini orang yang suci pada tanggal 20 Jumadil Akhir, pada hari Jumat yang terang, telah memancar mukanya yang cemerlang dan menamai akan dia oleh ayahnya yang dengan nama Fatimah. Apa arti Fatimah? Yaitu karena Allah melepaskan akan dia dari api neraka yang bernyala-nyala. Dan setengah namanya Al-Mubarakah, Az-Zakiyah, Ar-Radiyah, dan Al-Mardiyah. Dan dinamai lagi dengan Az-Zahra karena ia adalah bunga yang harum Nabi seabdal-abdal makhluk dengan tiada ragu. Dan digelar dengan Al-Batul karena beliau memutuskan diri untuk beribadah pada apa yang ia perbuat dan apa yang ia kata, dan mengkunyahkan kepadanya oleh Rasulullah dengan Ummi Abiha. Jadi Nabi memanggil dengan Ummi Abiha. Rasulullah menyebut panggilan sehari-hari dengan Ummi Abiha karena Rasulullah mendapat dari sifat Fatimah kasih sayang dan ramah tamah yang tersimpan padanya. Terbit ia pada Baitul Nubuwah, rumah kenabian, sumber ilmu dan kemuliaan, dan sifat patuh, sifat pemurah, tempat pergi Rasulullah waktu pagi dan waktu sore, tempat turun malaikat Jibril. Terbit Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada itu rumah yang mempunyai kelebihan atas seabdal-abdal makhluk dan sebagus-bagus perangai. Dan bagaimana tiada ada ia seperti itu, sedangkan ia keluar dari didikan seabdal-abdal makhluk secara mutlak, yaitu didikan Rasulullah yang dibangkitkan dia oleh Allah, hal keadaannya yang menyempurnakan segala akhlak yang mulia. Maka dari ayahnya Sayyidah Fatimah belajar akan sifat sidik, sifat amanah, dan sifat iffah. Sayyidah Fatimah belajar kepada ayahnya akan Al-Quran, ilmu hikmah, sifat kasih sayang, sifat tawadu, sifat sabar, dan sifat hilim. Ditabiatkan Sayyidah Fatimah atas akhlak yang diridai dan sifat-sifat kenabian dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Memberi kepadanya oleh Tuhannya daripada segala kebaikan, maka ridha Allah kepadanya dan meridai dengannya. Sayyidah Fatimah menyaksikan akan dakwah Nabi mulai di permulaan dan hidup ia di tengah-tengah dakwah Nabi sampai kesudahannya, dan nampak berjihadnya, berperangnya pada menemani mengawani ayahnya yang mulia pada masa permulaan dakwah kepada agama yang lurus. Sayyidah Fatimah beserta ayahnya ketika menghadapi orang kafir dan sesuatu yang ia temui dari mereka daripada bahaya-bahaya dan yang menyenangkan bagi Sayyidah Fatimah oleh kecil umurnya, bahwa ia berjalan beserta ayahnya kemana ayahnya berjalan. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang mengobati luka ayahnya pada perang Uhud, dan Sayyidina Ali yang menumpahkan air, dan Sayyidah Fatimah yang membasuh darah dari muka ayahnya yang mulia. Dan manakala tiada berhenti keluar darah, mengqasad Sayyidah Fatimah mencari Sayyidah Fatimah kepada tikar, maka membakar ia akan dia, dan manakala ia dengan habunya akan luka, maka rapat luka tersebut dan berhentilah keluar darah dan hilang rasa kesakitannya. Maka alangkah mulia Sayyidah Fatimah daripada bermujahadah, berperang
dan keikhlasan yang benar dan nampak kesabaran radhiyallahu anha pada menghadapi kejadian-kejadian yang besar. Tatkala Sayyidah Fatimah berumur 18 tahun, meminang kepadanya oleh para sahabat Nabi yang besar. Beberapa sahabat Nabi meminang kepada Sayyidah Fatimah, kepada Rasulullah untuk mengawini Sayyidah Fatimah. Namun ditolak oleh Rasulullah akan sebagai tolakan yang elok, yang bagus. Lalu menghabarkan ia kepada mereka. Lalu Nabi menghabarkan bahwasanya ujar Nabi, Sayyidah Fatimah ini akan menunggu wahyu dari Allah, artinya menunggu perintah Allah dalam perkara mengawinkan Sayyidah Fatimah. Dan sungguh Allah menentukan dengan orang yang punya kemuliaan, yaitu Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebelum Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah untuk meminang Sayyidah Fatimah, adalah wahyu Allah sudah mendahului kepadanya dengan keberkatan ini pinangan yang diberi taufik, maka mencapai Sayyidina Ali akan paling besar cita-citanya ketika berkata kepadanya oleh Rasulullah dengan ucapan marhaban wa ahlan, selamat datang. Tiada lama nanti sehingga mengutus Rasulullah pada tuntutan pembesar Muhajirin dan Ansar supaya memindah kepada mereka akan khabar yang menggembirakan. Maka dihabarkanlah kepada masyarakat akan perkawinan pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Maka tatkala sudah rampung oleh musyawarah ini pilihan yang baik, memancarlah ini bendera gembira dan berkhutbah Rasulullah akan khutbah yang masyhur dalam pernikahan itu, yang senantiasa dibaca dalam acara pernikahan. Kemudian Rasulullah berkata, itu sidin membaca khutbah, dan dilaksanakanlah pernikahan sebagaimana yang masyhur yang berlaku di tempat kita, yaitu hari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali dikawinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala bahwa sempurna akad nikah yang mubarak, dan senanglah dengan dia oleh orang yang suka, dianjur Sayyidah Fatimah pada satu rombongan dari sebagus-bagus rombongan ke rumah Sayyidina Ali. Dan berangkatlah rombongan pengantin padahal senang dan gembira mengelilingi dengan Sayyidah Fatimah oleh wanita Muhajirin dan Ansar, sehingga sampai mereka ke rumahnya yang sangat tinggi di sisi rumah ayahnya. Tiada mengambil iakan tempat pada rumah yang baru di sisi suaminya, sehingga berhadap ayahnya Rasulullah supaya menenteramkan atas keduanya. Jadi berhadapan lawan di rumah, dan mendahulukan ia bagi keduanya atas paling manis kegembiraan kepada keduanya. Maka berdoa ayahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberi berkat oleh Allah bagi keduanya, dan bahwa memberi rizki akan keduanya zuriat yang mubarakah. Maka Allah mengabulkan doa nabinya untuk anak perempuannya dan orang yang diwasiatinya, dan Allah mengeluarkan dari keduanya akan zuriat yang baik. Maka adalah dari keduanya berkepanjangan nasab Rasulullah yang mulia, dan bernisbah kepadanya tiap-tiap sayyid dan habib. Maka bermula keturunan Rasulullah dan kitab Al-Quran ittifaq keduanya, tidak bercerai keduanya, sehingga mendatangi keduanya akan telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengah dari keistimewaan Sayyidah Fatimah yang tiada hilang padanya, yaitu bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah sepaling mirip manusia dengan ayahnya pada segi sifat dan petunjuk, dan pada segi perkataan dan cara berjalan. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah lagi disebutkan bahwasanya beliau tiada merasa lapar dengan berkat doa ayahnya yang didengar pada waktu melihat ayahnya akan kelaparan yang bersangatan pada Fatimah. Jadi pernah diceritakan Sayyidah Fatimah ini dalam keadaan lapar karena kada makan selama 3 hari. Nah, diceritakan bahwasanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu garing
dan sudah berobat kada sembuh. Lalu penajarlah apabila sehat hendak puasa. Nah, lalu Allah Ta'ala memberi sehat, maka puasalah sidin dalam keadaan kada ada apa-apa. Jadi buka puasa, nah Sayyidina Ali meminjam dengan orang gandum, hitungannya biasa 3 kali makan. Jadi hari pertama puasa, nah mungkin makan kurma aja lah sahurnya. Lalu buka puasanya sudah siap dimasak rotinya. Nah, lalu ada datang orang susah, rombongan orang susah nih, kada devisi makanan, hendak makan. Nah, diberikanlah makanan tadi, maka untuk buka puasa. Nah, maka sidin kada makan sekeluargaan. Nah, jadi hari kedua kayak itu pulang dimasak makanan, ada orang datang lagi meminta, diberikan sidin juga. Jadi kebiasaan sidin keluarga Sayyidah Fatimah ini biasanya ada orang minta diberikan sidin, tidak pernah ada. Nah, hari ketiga kayak itu dia makanan gasan buka puasa, ada lagi orang meminta diberikan juga. Akhirnya kada makan selama 3 hari, mungkin minum aja lah. Nah, waktu itulah Sayyidah Fatimah sidin waktu hari ketiga Nabi belang melihat nih dalam keadaan kada makan, lalu diberi doa oleh Nabi. Jadi ini baca deh Nabi. Nah, baca tadi sidin walaupun kada makan beberapa hari kada rasa lapar lagi. Nah, ini ada doanya nih lah, bagusnya dibaca doa ini lah. Jadi diberi oleh Nabi bacaan, nah dibaca doa tadi tahan kada makan. Nah, ini adalah anak dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi memberi bacaan kepada Sayyidah Fatimah akan doa. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah adalah dinampakkan kelebihannya bagi ahli mauqif secara umum ketika menyeru oleh tukang seru, wahai manusia tajamkan olehmu akan mata kamu, supaya lalu Sayyidah Fatimah. Jadi di kalangan sahabat bilanya Sayyidah Fatimah hendak lewat, ada tenang bapender, yuk tutupi mata, kita pajamakan mata. Nah, menghormati Sayyidah Fatimah, nah, karena anak Nabi, katanya memuliakan. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah lagi, yaitu bahwa Sayyidah Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali dan 2 orang putranya Hasan dan Husain adalah ahli bait Nabi yang suci, yang mereka diistimewakan dengan kemuliaan yang nampak. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji terhadap mereka, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah menghendaki supaya menghilangkan dari kamu akan kejelekan wahai ahli bait, dan membersihkan ia akan kamu sebagai kesucian. Dan setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah lagi lah. Nah, jadi banyak keistimewaan Sayyidah Fatimah. Walhasil bahwa keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sangat banyak, perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari waktu zuhur. Beliau wafat pada malam Selasa 3 Ramadan pada tahun 11 dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah Nabi hijrah 11 tahun ke-11. Jumlah umur beliau 30 tahun dan dimakamkan di Baqi'il Gharqad. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, berkah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, berkah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berkah aulia-aulia Allah, berkah guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidah Fatimah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala abihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Sayyidatina Fatimah wa
وأبيها وأمها وبعلها وبنيها أقبل دعاءنا ولا تهيب رجاءنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم نسألك أن تنير قلوبنا بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ij'al wa'usil wahdi wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'na min anwa'il khairat fi hadhil majlis mubarak hadiyatan wa asilah wa barakatan shamilah wa sadaqatan wa taqabbalah wa taqaddimu ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كل وصحابه والكرام والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح سيدة خديجة الكبرى وخصوصا إلى روح سيدة فاطمة الزهراء سيدنا علي كرم الله وجهه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدنا علي زين العابدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام النبي عيسى سيدنا باقي مقدم الإمام محمد بن علي بعلوي سيدنا حبيب عبد الرحمن سكر سيدنا حبيب أبي بكر سكران سيدنا حبيب عبد الله بن أبي بكر علي الإسلامي سلسلة جماعة روسيا وسيدنا حبيب علي النبي سيد المولد وإلى روح مولانا الشيخ محمد على صدق عبد الله البنجلي وخصوصا إلى روح شيخنا علي بن الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجلي وإلى روح أبينا حبيب فؤاد بن أبي بكر إدريس حبيب أمة بن أبي أحمد إدريس حبيب جميع أحمد إدريس حبيب معمر بن حبيب بن إدريس حبيب عثمان بن أبي بكر إدريس سيد كبر هذه حياة الدنيا الأمة وإلى روح المرحوم محمد bin Said marhumah binti Basrah bin Abdullah marhum Asfur bin Najir marhumah Diyah binti Amin tinggal marhum Masjid binti Dukat bin Bahrat bin Amis bin Ratut Jawab bin Muhammad Syafuddin wa ila ruhi jami'i masaykhina wa ila arwah jami'i masaykhina summa ila arwah walidina wa mahatina wa qarabatina wa jami'il muslimina wa muslimat Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.